Radio Unesa, informasi edukasi prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus dari UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Hoki Unesa. Ada Mbak Tari yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat datang Mbak Tari. Selamat datang Mas. Terima kasih sudah hadir di studio Radio Unesa ya. Apa kabar Mbak Tari? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Kali ini saya akan berbincang-bincang seputar unit kegiatan mahasiswa Hoki Unesa. Seperti apa sih UKM Hoki Unesa? Sebelumnya Mbak Tari silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyapa rekan Unesa semuanya. Buat maba ya Mas? Iya, siap. Saya Tarisya Fitri dari Fakultas Ilmu Olahraga, Prodi Ilmu Keolahragaan. Di UKM Hoki sebagai? Saya sebagai sekretaris di UKM Hoki Unesa. Sekretaris di UKM Hoki Unesa. Oke, langsung saja Mbak Tari dijelaskan nih seperti apa sih UKM Hoki itu, kemudian sejarah singkat berdirinya UKM Hoki di Unesa ini. Silakan. Sejarah singkatnya itu dulu awal-awal IKIP, perguruan tinggi ini kan masih nama IKIP. Iya, betul. Nah, banyak dari senior-senior kita itu ikut kejuaraan, tapi memang masih belum ada UKM-nya. Nah, waktu tahun 90-an, nah itu mulai terbentuknya UKM Hoki Unesa. Jadi sudah mulai tahun 90-an saat Unesa ini masih berbentuk IKIP ya. Iya. IKIP Surabaya itu sudah berdiri Hoki Unesa. Iya. Udah lama. Sudah lama ya, sudah 20 tahun. 20 tahunan ya. Oke. Untuk menjaga eksistensi, Mbak, dari tahun ke tahun nih UKM Hoki seperti apa? Jadi kita itu selalu ngadain Hoki Day setiap hari, setiap bulannya. Nah itu kita juga ngundang senior kita. Terus kita tetap eksis di media sosial tentunya. Jadi selain untuk latihan-latihan rutin, ada Hoki Day setiap bulannya, benar aktif di media sosial itu tadi ya. Oke. Kemudian mungkin dari beberapa rekan Unesa ini kan belum mengetahui olahraga hoki itu seperti apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan? Olahraga hoki itu ya, apakah olahraga yang olahraga hoki itu kan ada 3. Banyak yang tahu itu olahraga hoki yang di ice ya Mas. Soalnya betul. Kan di kartun-kartun itu diberitahukannya kan yang ice. Sebenarnya olahraga hoki itu ada 3. Ya ice itu tadi, indoor itu di lapangan kayak lapangan futsal, sama di field itu lapangan kayak lapangan sepak bola gitu Mas. Jadi rumput ya, lapangan rumput. Untuk bolanya sendiri setiap lapangan itu berbeda atau sama Mbak? Beda. Bola hoki kan yang tipis tuh ya, yang pipih. Iya, yang tipis itu buat hoki ice. Nah, kalau yang di field lapangan luas itu kayak yang sepak bola itu bolanya itu lebih bergerigi Mas. Oh, bolanya bergerigi. Terus kalau yang di indoor bolanya halus gitu. Oh, jadi setiap lapangan itu bolanya berbeda-beda ya? Iya, menyesuaikan beda-beda. lapangannya itu. Iya. Untuk yang di UKM Hoki sendiri yang dipelajari di sini, menurut saya Unesa belum punya ya yang lapangan es. Iya. Iya, jadi di sini kan tropis ya Mas. Betul. Jadi yang dipelajari di UKM Hoki itu yang indoor sama yang field. Yang indoor dan yang field. Kalau yang indoor itu biasanya di Gor Bima, yang field itu di lapangan hoki belakang rektorat. Belakang rektorat. Jadi untuk 2 lapangan itu Unesa sudah mempunyai yang lapangan indoor dan lapangan field itu tadi ya. Sebenarnya lapangan indoornya itu masih di Gor Bima Mas. Masih gantian sama yang lain. Tapi dengar-dengar katanya mau dibangunin lapangan lagi di belakangnya Gor Bima itu. Jadi entah kapan membangunnya, tapi sudah ada wacana untuk membangun itu tadi. Ya mungkin dari teman-teman rekan Unesa semuanya yang mau bergabung di UKM Hoki, mungkin nanti lapangnya sudah jadi sudah memadai semuanya ya. Tapi dengan Gor Bima saja, apakah sudah mencukupi Mbak untuk latihan-latihannya? Sebenarnya kalau Gor Bima itu belum Mas, karena nggak ada gawangnya itu loh Mas. Nah, terus seringnya kita itu dibagi cuman setengah lapangan, lapangan buat hoki sama buat badminton kayak gitu. Jadi gantian itu tadi ya. Oke. Tapi walaupun dengan sarana yang masih seperti itu,
atlet-atlet hoki UNESA kan juga tetap bisa eksis Mbak ya. Iya. Tetap bisa eksis, tetap bisa berprestasi. Iya. Ya, gitu. Kemudian untuk aturan permainan dari hoki sendiri seperti apa Mbak? Dari setiap jenisnya itu memang berbeda atau ya sama, hanya saja lapangannya yang berbeda atau seperti apa? Ada yang berbeda, ada yang sama. Kalau di indoor itu bola naik itu nggak boleh. Sticknya kan panjang gini ya. Yeah. Itu kalau di atas kepala, kalau di indoor itu nggak boleh Kak. Terus habis itu di indoor, kalau di lapangan indoor itu masing-masingnya nggak ada out kayak yang di futsal itu. Tapi ada papan pantul kecil. Jadi kita bisa mantulin bola. Jadi nggak ada out-outnya. Ya kalau out itu cuma ada di belakang, di sampingnya gawang itu. Baru out itu ya. Iya, kalau yang di samping sekeliling kanan kirinya lapangan itu ada pembatasnya itu tadi ya. Jadi bolanya itu bisa mantul masuk lagi. Bolanya juga nggak boleh naik. Jadi bolanya harus datar di lapangannya terus. Tapi kalau di field itu boleh bolanya naik. Jadi apa ya namanya? Pokoknya boleh dilempar jauh gitu, naik jadi. Boleh melambung gitu ya? Iya, boleh melambung. Jadi yang membedakan itu ya. Kemudian kalau di es nih sepatunya kan seperti itu ya, sepatu es yang. Kalau yang di field dan di indoor itu pakai sepatu seperti apa? Ya sepatu running biasa sih Mas. Sepatu running biasa ya. Jadi permainannya lari-lari biasa gitu. Kalau di es kan ya seperti itulah yang banyak di. Sebenarnya sama aja sih Mas. Cuman kan kalau di ice sepatunya itu kan kayak skate gitu. Iya, kayak sepatu skate. Tapi kalau di indoor atau field sepatunya ya sepatu running biasa gitu. Oke. Ayo, boleh kecilin. Oh iya, agak kedinginan ya. Oke. Boleh dikecilkan. Kemudian untuk jumlah pemain. Jumlah pemain di indoor sama field juga berbeda Mas. Berbeda. Kalau di indoor 12 itu sama cadangannya. Nah, kalau yang di dalam lapangan 5 kiper 1 jadi 6. Jadi jumlah pemainnya totalnya ada 12 sama tim cadangannya. Tim cadangan. Oke. Tapi kalau di field yang masuk 11 kayak sepak bola. Terus yang cadangan 5. Jadi yang cadangan 7 deh, jadi 18. Tapi yang main di lapangan 11 itu tadi yang di field ya Mbak. Oke, jadi itu sekilas permainan singkat dari hoki. Jadi teman-teman semuanya, rekan UNESA yang ingin mengetahui lebih jauh dengan permainan hoki, bisa searching atau bisa kepo-kepoin di Instagramnya Hoki UNESA @UKM Hoki UNESA. @UKM Hoki UNESA. Jadi bisa melihat kegiatan-kegiatan dari UKM Hoki UNESA seperti itu. Kemudian kegiatan rutin yang dilakukan di UKM Hoki nih Mbak, selain latihan ya, latihan rutinnya seminggu berapa kali, kemudian ada kegiatan lain yang menunjang latihan nggak sih? Silakan. Ada, kita latihan kan seminggu 4 kali. Senin sama Rabu indoor, setiap malam jam 6 sampai jam 8. Terus yang field di lapangan itu 4 hari Mas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu sore biasanya. Jadi sorenya di lapangan field untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis, tapi malamnya juga ada. Iya. Jadi malamnya juga lanjut. Jadi untuk rekan UNESA umpama malamnya nggak bisa, cuma ikut sore itu juga bisa atau bagaimana? Bisa banget Kak. Jadi menyesuaikan jadwalnya gitu ya. Terus selain latihan kita juga ada malam keakraban. Setiap tahun kita juga ngadain outbound. Terus habis gitu kalau bulan Ramadan kita biasanya bagi-bagi kayak sembako, makanan kayak gitu. Terus sama ke nyantunin yatim piatu duafa itu juga gitu. Jadi banyak ya kegiatannya selain berhoki, berolahraga hoki, tapi juga banyak kegiatan lain yang dilakukan tentunya untuk mengompakkan tim itu sendiri ya, tim hoki UKM Hoki itu sendiri. Jadi untuk rekan UNESA
untuk kalian yang ingin bergabung di UKM Hoki, di sana tidak hanya berlatih dan berlatih saja, melainkan banyak kegiatan lain, kegiatan sosial, kegiatan malam keakraban dan lain sebagainya ya. Jadi jangan khawatir kalau ikut UKM olahraga cuma olahraga, latihan, tapi juga banyak kegiatan lain yang dilakukan di sana gitu ya. Ada rekreasi juga, ada outbound gitu. Kemudian untuk pelatihnya sendiri Mbak, berasal dari mana? Apakah dosen kah atau dari atlet-atlet hoki yang sudah tergabung di UKM itu? Seperti apa? Pelatihnya dosen dari jurusan kepelatihan, namanya Pak Faruk. Pak Faruk. Oh, jadi pelatihnya dari dosen. Iya, dari dosen sendiri. Oke. Jadi yang membimbing ataukah setiap latihan itu selalu datang atau seperti apa? Sering datang. ya? Mungkin kalau beliau lagi sibuk atau nggak bisa ya nggak datang. Tapi kalau lagi nggak sibuk ya datang. Datang, selalu hadir ya? Iya. Oke. Seringnya gitu. Siap. Pernah nggak Mbak mengundang atlet atau pelatih dari luar UNESA? Oh, pernah. Ya dari Hoki Day itu kita menyatukan kembali senior-senior yang sudah lulus. Jadi kan senior-senior, bahkan kami pun juga ngelatih di pengcap masing-masing di sekolah kan, misalkan saya SMA. Betul. Terus saya juga ngelatih di SMA saya kayak gitu. Terus senior-senior juga ngelatih di kotanya masing-masing. Nah, adanya Hoki Day mereka kumpul lagi. Jadi akrab lagi. Jadi dari senior sampai junior kenal gitu loh, Mas. Jadi momen Hoki Day itu dimanfaatkan untuk bersilaturahim, bertukar pikiran, tukar pengalaman gitu Mbak ya. Jadi bersama para senior-senior yang sudah melalang buana di dunia hoki gitu. Oh ya, jadi banyak sekali momen yang bisa dimanfaatkan untuk saling sharing, saling belajar mengenai hoki. Sudah diberikan waktu sendiri yaitu di Hoki Day setiap bulannya. Jadi banyak momen yang bisa dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman bersama para senior yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia hoki ternyata. Kemudian ciri khas nih Mbak, ciri khas dari UKM Hoki UNESA. Mungkin UKM Hoki tidak hanya di UNESA ya. Mungkin yang menjadi ciri khas dari UKM Hoki yang ada di UNESA itu seperti apa? Kalau saya pribadi, menurut saya pribadi Betul. Ya Mas, UKM Hoki UNESA itu beda dari lainnya. Karena UKM Hoki UNESA ini punya aparel Mas, namanya Tripanji. Jadi punya bisnis gitu loh Mas, namanya ya itu tadi Tripanji. Nah, aparelnya itu buat jersey. Mungkin Masnya mau bikin jersey futsal. Iya. Nanti bisa ke kita kayak gitu. Jadi selain berhoki juga ada berorganisasi, berwirausaha itu tadi. Oh, jadi banyak sekali yang kegiatan yang dilakukan di UKM Hoki itu. Jadi organisasinya ya dapat, olahraganya dapat, kemudian berwirausahanya juga dapat gitu. Jadi rekan Indonesia semuanya, manfaatkan peluang ini untuk kalian berkembang ya, mengembangkan diri kalian tentunya bersama UKM Hoki UNESA. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai Hoki UNESA. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa.
Radio Nesa Informasi Edukasi Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai UKM Hoki tentunya bersama saya dan Mbak Tari di sini ya. Mbak Tari, ini berapa sih anggota dari UKM Hoki yang sampai saat ini masih aktif? Di tahun ini anggotanya udah 70 anggota dari macam-macam fakultas nih Kak. Dari Vio, dari FIP, bahasa, FMIPA, ada semua Kak. Jadi dari rata-rata dari semua fakultas yang ada di Unesa ini bergabung di Hoki Unesa itu ya. Jadi bukan hanya anak Vio gitu ya. Karena mungkin karena olahraga mungkin mengiranya rekan-rekan ini yang bergabung cuma anak Vio, jadi mau ikut takut gitu. Enggak ya? Enggak, ada dari Fakultas Ekonomi, dari MIPA juga ada kok. Jadi rata-rata ada gitu ya. Meskipun nggak banyak mungkin. Iya. Oke, di hoki ini pasti kan ada atlet putra dan putri, Mbak. Mungkin dari perlakuan sendiri untuk atlet putra dan putri mungkin berbeda. Mungkin bisa dijelaskan? Berbeda sih Mas, karena kan fisiknya buat putra sama putri beda. Mungkin pelatihnya juga beda di situ. Nanti ada itu loh, kayak latihannya tuh sendiri-sendiri. Treatmentnya pun berbeda ya untuk para atlet putra dan putri. Iya. Untuk yang pelatihnya sendiri, Mbak, apakah kalau putri dilatih dari atlet putri atau ya Pak siapa tadi? Pak Faruk tadi merangkap dua-duanya gitu. Kalau yang kemarin itu waktu Pomnas merangkap dua-duanya, tapi biasanya itu yang cewek dipegang Pak Faruk, terus datengin pelatih senior. Maksudnya itu senior kita disuruh ngelatih di UKM. Jadi untuk putra dan putri pasti berbeda karena ya tadi fisiknya itu tadi. Oke. Kemudian bentuk latihannya seperti apa, Mbak? Bentuk latihan mungkin akan ada kompetisi. Nah, bentuk latihannya menuju itu seperti apa? Kalau bentuk latihannya menuju kompetisi kayak kemarin yang Pomnas ya Mas, yang tahun kemarin. Itu kalau yang cewek setiap hari Mas. Jadi kita itu kan memang ada kuliah. Nah, latihannya itu pagi sama sore. Kalau waktu Pomnas kemarin. Nah, kita itu juga ngasih dispen ke dosen. Jadi tapi dosen juga mengizinkan ya karena mewakili Unesa tentunya ya. Mengizinkan. Latihannya setiap hari. Kalaupun nanti ada yang berhalangan itu seperti apa menyikapinya, Mbak? Kalau di hoki itu kalau yang berhalangan itu berhalangan apa dulu Mas? Karena kita kebanyakan prioritasnya harus di latihan. Karena kita kan atlet nih Mas. Betul. Seperti itu. Halangannya mungkin kalau nggak seberapa penting ya diprioritaskan yang untuk kejuaraan itu. Untuk latihannya sendiri apakah sama seperti olahraga lain atau ada treatment khusus di hoki ini? Kita latihannya teknik, taktik sama mental. Tekniknya ya teknik push stop, terus teknik shooting ke gawang kayak gitu Kak. Terus teknik taktiknya itu kayak strategi gitu ya Mas. Nanti ya strategi kayak sepak bola sama aja sih, cuman lebih ke hoki gitu. Kalau mental itu mungkin anak-anak yang telat dapat hukuman. Nanti hukumannya biasanya kalau di hoki tuh suruh nyanyi di pinggir jalan kayak gitu. Seru juga ya ternyata. Kemudian untuk rekan Unesa terutama mahasiswa baru nih yang pengen ikut di UKM hoki, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk itu? Syaratnya harus sehat. Harus sehat. Ya udah. Itu saja ya. Iya, karena kan kebanyakan orang itu mikir ya, kalau masuk UKM hoki harus bisa hoki. Padahal enggak Mas. Di hoki sendiri nanti kita itu mengajarkan dari awal ya taktik tekniknya juga itu tadi. Terus kan
kan di hoki sendiri kebanyakan belum ada yang kenal ya Mas. Betul. Mungkin kota-kota tertentu aja yang tahu hoki itu apa. Cuman kan kota-kota lain kayak di Madiun memang ada hoki tapi masih belum terkenal, belum booming kayak sepak bola gitu Mas. Jadi peluang buat menangnya itu lebih besar. Terus di Hoki UNESA ini pusatnya Hoki Jawa Timur. Di UNESA ini. Ya, di UNESA ini pusatnya Hoki Jawa Timur. Jadi mempunyai peluang besar untuk berkembang di hoki ini ya. Ya, di UNESA. Di UNESA. Di universitas lain seperti UM atau yang lainnya itu nggak sebesar di UNESA. Jadi rekan UNESA semuanya, terutama para mahasiswa baru harus memanfaatkan peluang ini yang sudah diberikan fasilitas oleh UKM Hoki UNESA ini. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan peluang itu tadi ya Mbak. Kemudian fasilitas-fasilitas nih Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan lapangannya. Lapangnya sudah ada. Sudah ada. Kemudian fasilitas penunjang seperti alat-alat yang digunakan untuk bermain hoki dan lain sebagainya itu seperti apa? Tenang, semua udah ada. Seperti stick itu di UKM ada, bola banyak, terus kun buat latihan fisik itu juga ada. Buat yang mau jadi kiper kan kalau di hoki itu kan kiper ada pelindungnya kan, seluruh badan dari atas sampai bawah itu juga ada kok. Jadi nggak perlu takut. Memang sih kayak alatnya itu mahal, cuman kita udah fasilitasin. Ya, jadi rekan Indonesia semuanya yang memang masih belum mengetahui hoki, namun ada kemauan untuk belajar hoki, tidak usah khawatir karena tim UKM UNESA sudah mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk bermain hoki itu tadi ya. Jadi yang ingin bergabung jangan ragu-ragu lagi. Kemudian hal dasar yang dipelajari saat masuk di UKM hoki itu seperti apa, Mbak? Pengenalannya atau seperti apa treatment yang diberikan? Ya, pertama kita adain full game. Full game itu gamenya itu loh Mas, apa ya? Main hoki. Pertama kita kasih latihan push stop. Cara pertama pegang stick dulu sih. Pegang stick terus cara bawa bola, push stop sama temen seperti itu. Terus nanti selesai latihan ada briefing. Nah, di briefing itu mereka nanti memperkenalkan diri masing-masing. Jadi memang tim Hoki UNESA ini memang welcome banget ya untuk para mahasiswa baru yang ingin berkembang di Hoki UNESA. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk berkembang bersama tim Hoki UNESA. Kemudian selain ilmu hoki atau istilahnya selain bermain hoki, mungkin ada ilmu lain yang dipelajari di UKM Hoki UNESA. Itu bisa dijelaskan, Mbak? Ya, tadi kayaknya sudah dijelaskan, Mas. Nah, di UNESA, di UKM Hoki UNESA selain bermain hoki, kita juga organisasi. Organisasi, terus kita juga ada manajemen buat wirausaha itu tadi. Jadi nggak hanya bermain hoki tadi, juga ada itu. Organisasinya sendiri bisa dijelaskan strukturnya, kepengurusannya? Kepengurusannya dari ada ketua. Ya seperti biasa ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Di UKM Hoki UNESA pengurusnya itu nggak hanya dari VIO kok, ada juga dari luar VIO, dari fakultas lain gitu. Jadi selain belajar hoki juga belajar berorganisasi di situ ya. Mungkin ada event-event terkait hoki yang diadakan oleh UKM Hoki sendiri? Ini sebenarnya tahun ini tuh mau buat event Mas, cuman berhubung ada COVID jadi dipending. Semua terus kejuaraan juga dipending buat keluar kota itu. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada event rutin atau yang diselenggarakan dari UKM Hoki sendiri? Waktu tahun 2016 kalau nggak 17 gitu Mas. UKM Hoki UNESA pernah ngadain kejuaraan
antar pelajar se-Jawa Timur. Iya. Tapi dilaksanakan itu di luar UNESA di Made. Karena lapangan UNESA waktu itu banyak yang booking, jadi kita nggak bisa pakai gitu. Jadi mengadakan tapi di luar UNESA gitu ya. Iya, cuman sebenarnya waktu kemarin tuh kita tahun ini mau ngadain Mas, ya itu tadi berhubung pandemi jadi ya udah cancel semua. Di cancel, oke, enggak apa-apa. Mungkin ada kegiatan lain karena ini semuanya kan sistemnya online. Iya. Mungkin dari hoki sendiri punya terobosan baru untuk berkegiatan secara online? Ada webinar terus latihan online itu UKM Hoki ngadain. Sudah terlaksana atau? Sudah. Oh. Webinarnya bulan Juni kalau nggak salah kemarin. Bulan Juni sudah mengadakan webinar ya. Webinar mengenai hoki. Ya, jadi selain berkegiatan latihan juga ada event-event yang dilaksanakan oleh UKM Hoki itu sendiri ya. Oke. Kemudian kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti oleh tim Hoki Unesa itu sebanyak apa sih Mbak? Silahkan disampaikan. Banyak banget sih Mas. Pertama itu di UGM kita pernah juara 3. Tahun waduh lupa itu. Lupa, oke. Tahun di UGM, terus kita juga ke UNJ Jakarta, terus ke UPI Bandung. Itu terus sama di Surabaya di Dharma Wangsa. Nah, itu kita juga ikut waktu itu. Dalam waktu dekat ini ada target untuk mengikuti kompetisi-kompetisi? Kalau waktu dekat ini rata-rata banyak ke atlet kita banyak yang ke PON Mas. Terus, jadi fokus latihannya itu di PON. Buat apa? Kejuaraan itu sebenarnya ada di UPI itu memang kan setiap tahun ngadain. Dan kita setiap tahun juga ikut. Tapi ya semua cancel berhubung pandemi ini. Gitu. Oke. Jadi sudah banyak banget ya prestasi yang sudah diraih oleh tim Hoki Unesa ini. Ya, jadi untuk rekan Indonesia semuanya ingin berprestasi, ingin berkontribusi, bisa langsung bergabung bersama UKM Hoki Unesa. Bisa dikepoin lagi nih IG-nya di @UKM Hoki Unesa. UKM Hoki Unesa. Lebih jelasnya banyak di situ. Ya, video profilnya, kegiatan harian, mingguan, bulanan ada semua di situ ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Mbak Tari di UKM Hoki Unesa.
Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya, bersama Mbak Tari juga di Bincang Unesa Bisa. Mbak Tari, bisa sedikit bercerita nih mengenai pengalaman-pengalaman suka maupun duka yang dilalui selama mengikuti Hoki Unesa ini. Oh iya, tadi Mbak Tari bergabung di UKM Hoki sejak tahun 2017. 2017, berarti sudah 3 tahun. Kalau di Unesa dari 2017, cuman saya udah dari SMA. Dari SMA sudah memang atlet hoki ya. Di kuliah ini tinggal dipoles-poles sampai profesional. Oke, bisa diceritakan selama 3 tahun berproses di UKM Hoki Unesa ini pengalaman-pengalamannya. Kalau pengalaman suka dan duka, dukanya mungkin apa ya dukanya? Kalau dukanya itu kalau kangen latihan kali ya. Kalau sukanya itu banyak banget, kita berproses di UKM itu banyak, terus kita tahu sistemnya, waktu organisasi, waktu ngurus kejuaraan di rektorat itu seperti apa, sebagai bukan anggota pengurus UKM Hoki itu jadi tahu gitu loh gimana sistemnya di rektorat. Terus kalau sukanya mungkin suka ya. Iya, suka. Sukanya itu ya latihan, kumpul bareng teman-teman, bercanda. Terus kalau di UKM di sekretariatan itu kita sharing banyak. Dukanya mungkin ya kalau kita lagi sibuk terus nggak bisa latihan, itu duka banget. Oke. Jadi banyak sukanya ya pasti ya. Iya. Saat mewakili Unesa ke berbagai kota. Oh, iya. Iya, itu termasuk suka itu. Suka. Kalau kita bisa mewakili Unesa, terus kejuaraan di Bandung, di Jakarta, kan sekalian sambil liburan itu. Biasanya habis kejuaraan selesai, kalau kita masih sempet liburan ya kita liburan. Cuman kan kadang kita juga kejar kereta gitu. Oke. Tadi Mbak Tari sempat cerita nih, dari SMA sudah terjun di dunia olahraga hoki. Itu yang melatar belakangi Mbak Tari masuk di olahraga hoki itu seperti apa? Sebenarnya dulu ikut temen. Diajak teman saya untuk ikut hoki. Terus kok lama-lama ketagihan, ya udah ikut terus sampai sekarang. Ya. Jadi berawal dari ikut-ikutan temen, terus ketagihan, ya udah nggak bisa lepas. Ditekuni sampai masuk perkuliahan ini, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana Mbak Tari memanajemen waktu antara perkuliahan dan UKM? Soalnya kan tujuan utama kita berkuliah adalah kuliah itu ya. Jadi kalau di UKM Hoki Unesa itu latihannya kan sore dan malam. Kalau misal nggak bisa sore, ya ikut malam gitu aja. Terus kalau kejuaraan sendiri dari kami pengurus UKM Hoki Unesa menyediakan dispensasi. Jadi kalau kita kejuaraan keluar kota, nggak perlu khawatir, kita ada dispennya buat dosen, gitu Pak. Jadi untuk manajemen waktu sudah tidak bingung-bingung lagi ya, karena ya kita sudah mahasiswa kan Unesa ya. Jadi untuk UKM sudah ada waktu dan porsinya sendiri, untuk kuliah sudah ada waktu dan porsinya juga gitu. Kemudian di masa pandemi ini Mbak Tari, bagaimana UKM Hoki dalam open recruitment atau penerimaan anggota baru di UKM tersebut? Kita sebenarnya menunggu dari panitia expo sendiri, Mas. Kan kalau sebelum pandemi, kalau tahun kemarin kita menyediakan kertas, terus mahasiswa barunya nulis alamat lengkap, nomor HP. Nanti kalau sudah, kita joinkan satu grup WhatsApp gitu. Cuman kalau sekarang nunggu panitia expo-nya sendiri, bagaimana expo-nya. Gitu. Tapi kalau rekan Unesa ingin mengetahui lebih jauh mengenai UKM Hoki, selain sosial media, Instagram, mungkin bisa mengunjungi platform-platform lain.
Kalau di UKM Hoki Unesa masih ada Instagram sih Mas. Instagram aja. Bisa DM di Instagram atau WA ke ketua hokinya. Ketua hoki. Oke. Jadi untuk rekan Unesa semuanya, mengenai UKM Hoki ini lebih jauh, kalian bisa mengunjungi Instagram @UKM Hoki Unesa. Ya, jadi bisa DM di situ, bisa stalk di situ ya, untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai UKM Hoki Unesa. Kemudian kenapa sih para mahasiswa baru harus bergabung bersama UKM Hoki Unesa? Mungkin keuntungannya yang didapatkan atau selama berproses di UKM itu seperti apa? Keuntungannya di peluang, karena hoki sendiri beda dengan sepak bola. Kalau di sepak bola kan pesaingnya banyak ya Mas. Futsal, sepak bola pesaingnya banyak. Kalau di hoki sendiri, terutama kalau kotanya masih belum ada hoki, dia itu berpeluang besar buat bisa mewakili kotanya. Seperti itu. Jadi kayak kalau olahraga, misalkan kalau menang nih Mas, kalau kejuaraan nggak sia-sia gitu loh. Betul. Jadi peluangnya itu ya, peluang besar untuk berkembang di olahraga hoki. Iya, kalau di jadi peluang yang besar ini harus benar-benar dimanfaatkan gitu ya Mbak. Soalnya tidak seperti olahraga lain yang sudah booming duluan, hoki ini step by step gitu. Masih berkembang. Masih berkembang. Gitu. Jadi kebutuhan atlet-atlet baru itu mungkin masih banyak. Oke. Kemudian silahkan Mbak Tari untuk menyapa rekan Unesa semuanya agar bisa bergabung di UKM Hoki Unesa. Kemudian nanti ditutup dengan jargon atau slogan yang dimiliki oleh Hoki Unesa. Ya, silakan. Hoki Unesa Indonesia, jargonnya seperti itu. Hoki Unesa Indonesia. Oke. Disapa dulu dong rekan Unesa. Halo. Halo rekan Unesa. Halo rekan Unesa. Ya, mari jangan khawatir kalau masuk ke UKM Hoki Unesa, karena kita berproses tidak hanya olahraga, kita juga berproses dari organisasi dan kewirausahaan. Jadi dari satu kegiatan bisa multifungsi. Nah, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa berkembang di situ. Ya, karena di UKM Hoki Unesa sendiri di nasional kita masuk 3 besar. 3 besar. Ya, di Unesa. Di Unesa. Oke. Disapa lagi dong, biar lebih semangat ini. Atau saya aba-aba nanti Mbak Tari menjawab ya. Hoki Unesa Indonesia. Iya, itu tadi ya. Hoki Unesa Indonesia. Ya, jadi rekan Unesa, perbincangan saya bersama Mbak Tari mengenai UKM Hoki Unesa. Jadi mantapkan pilihan kalian ketika sudah bergabung menjadi keluarga besar Universitas Negeri Surabaya. Kalian bisa bergabung di UKM Hoki untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki ya. Jangan khawatir, kalaupun kalian belum mengenal hoki sebelumnya, dari UKM Hoki Unesa akan siap membimbing dari nol sampai menjadi atlet yang profesional. Terima kasih Mbak Tari atas kehadirannya di Studio Radio Unesa. Sukses selalu untuk UKM Hoki. Salamnya untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih rekan Unesa. Sampai jumpa di Bincang Unesa selanjutnya, tentunya bersama-sama dengan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Saya Mufti, terima kasih. Bincang Unesa bisa Radio Unesa, informasi, edukasi dan prestasi.